Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah, untuk hari ini insyaallah kita masuk hari yang ke-16 di bulan Ramadan. Semoga amal-amal kita yang sudah kita lakukan diterima dan diganjar Allah Ta'ala dengan yang lebih baik, dan di sisa waktunya semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa meningkatkan dan bisa memakan malam qadar sehingga kita akan keluar dari Ramadan dengan kemenangan yang gemilang. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah secara berketurunan. Setelah penciptaan Adam dan Hawa, maka penciptaan masa selanjutnya adalah dengan berketurunan. Orang tua mempunyai anak mempunyai anak namanya cucu dan seterusnya. Nah, kemudian setiap orang tua yang dilandasi dengan rasa belas kasihnya kepada anaknya, menginginkan supaya anaknya hidup lebih baik, lebih bahagia dan dibanding dengan orang tuanya. Maka kemudian orang tua berusaha mendidik, membiayai semua kepentingan anaknya supaya anaknya menjadi orang yang lebih sukses dibandingkan dengan orang tuanya. Keinginan itu akan berketurunan terus sampai pada tingkatan yang ketiga, keempat, dan seterusnya, yang kemudian silsilah itu dikenal dengan nama dinasti, yang orang Jawa mengatakan trah. Nah, orang-orang yang mempunyai trah-trah yang baik akan berbangga-bangga, akan bergembira dengan trahnya. Namun kalau kita cermati, trah-trah yang ada di dunia itu akan hapus, akan hilang seiring dengan anggotanya yang meninggal dunia. Lah, tidak demikian dengan trah-trah yang untuk tingkatan akhirat. Seperti kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang mempunyai anak Nabi Ishak dan Nabi Ismail.
Ishak mempunyai namanya Nabi Yakub, Nabi mempunyai anak namanya Nabi Yusuf, dan seterusnya sampai pada Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya, sehingga mereka mempunyai terah-terah keakhiratan yang lebih kuat. Lah kalau di surat At-Tur ayat 21 dijelaskan bahwa orang-orang yang mereka beriman dilanjutkan dengan keturunan-keturunan yang beriman. Anaknya beriman, bapaknya beriman, cucunya beriman, dan seterusnya. Al-haqna bihim dzurriyyatahum, Allah akan menjumpakan kembali dengan anak keturunannya besok di surga. Jadi betapa indahnya, betapa bahagianya orang yang mempunyai terah-terah keakhiratan yang besok akan dapat mencermati, menikmati kehidupan yang lebih baik dalam waktu yang tidak terbatas. Maka mari kita semuanya sebagai manusia, sebagai orang tua harus mempunyai visi, mempunyai pandangan ke depan, tidak sebatas dunia tapi sampai menembus akhirat. Kita ciptakan keturunan-keturunan kita supaya keturunan itu bisa menjadi penerus kebaikan kita sampai nanti bertemu di surganya Allah Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana caranya? Bagaimana tipsnya? Tip untuk menjadikan keturunan yang baik-baik. Yang pertama, pentingnya orang tua mendoakan kepada anak cucunya. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-124, Allah berfirman mengkisahkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idzib tala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atamahu. Dan ketika Allah menguji kepada Ibrahim dengan beberapa perintah untuk nyembelih anaknya, perintah untuk mendakwai kepada Namrud dan lain sebagainya, fa'atamahu, maka Ibrahim selalu menyempurnakan status Ibrahim sebagai top model, role model, qudwah hasanah dalam menjalankan perintah Allah. Lah karena dia orang yang sudah berhasil, maka kemudian Allah menjadikan dia sebagai model. Qala berfirman Allah, wahai Ibrahim, ini ja'iluka linnasi imaman. Sesungguhnya aku Allah akan menjadikan kamu sebagai imam, sebagai panutan, sebagai qudwah hasanah. Padahal orang itu kalau mau untuk mensunahkan dengan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala tambahan dari orang yang ikut mengamalkannya. Nah, ketika Ibrahim dijadikan sebagai qudwah hasanah, kemudian beliau tidak merasa cukup dengan dirinya. Dia juga mendoakan untuk anaknya, wa min dzurriyyati ya Allah, jangan hanya saya, tapi juga keturunan saya jadikanlah qudwah hasanah. Qala, kemudian Allah menjawab, ya, tapi la yanalu ahdin dzalimin, tidak akan mengenai pada janjiku keturunan yang berbuat zalim. Tadi saya sebutkan Ibrahim mempunyai anak seorang nabi, cucu nabi, bahkan cicit, bahkan sampai pada tataran tingkatan yang lebih banyak. Itu makanya Bapak Ibu, jangan sampai jemu, jangan sampai jeda, jangan sampai berhenti untuk mendoakan anak cucunya, didoakan dalam berbagai macam kesempatan.
tiga hal, tiga perkara yang doanya mustajab. Salah satunya adalah doanya orang tua kepada anaknya. Nah, jadi kalau kita orang tua mau mendoakan kepada anak-anak kita, insya Allah akan lebih mustajabullah. Kemudian anak soleh adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Tidak kenikmatan tidak cuma harta benda, tidak cuma pangkat derajat, tapi juga berupa anak soleh. Di surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat yang ke-39 sampai 41, Allah berfirman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allazi wahabali ala kibari, yang telah memberikan kepadaku, kepada Ibrahim, di masa-masa tuaku. Ibrahim kalau nggak salah umurnya 100, istrinya 80. Kalau sekarang sudah masuk manopos ya. 80 kali 100 dua anak cilik. Nek kan sabrang geger kowe. Tuwek jadi anak. Nah, kemudian apa? Anaknya Ismail wa Ishaq, dua anak laki-laki. Yang keduanya jadi nabi. Inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku adalah zat yang maha mendengar doa. Setelah sekian lama tidak punya anak, terus berdoa sampai waktunya juga dikabulkan. Makanya nyembah ngapunten, bagi pasangan yang belum diparingi amanah, jangan sampai putus asa dalam berdoa. Berdoa terus, seandainya nanti tidak diberi di dunia, moga diberi besok di akhirat dari anak-anak yatim dan yang dibiayai. Terus kemudian Ibrahim berdoa, Rabbij'alni muqimas sholati, setelah didoakan menjadi anak soleh. Terus Nabi Ibrahim minta tolong kepada supaya dia dijadikan penegak sholat. Kenapa? Karena sholat adalah amal ibadah ubudiyah yang utama, yang besok akan dihisab pertama kali di hadapan Allah dan menjadi penentu nasib kita di akhirat. Kalau orang itu mau menjadi muqimah sholati, menegakkan sholat, maka dia akan menjadi orang-orang yang baik, karena sholatnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang baik itu akan bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Terus wa min dzurriyyati, sekali lagi yang didoakan tidak cuma untuk dirinya, tapi juga untuk anak-anaknya. Ya Allah, jadilah anak-anak saya orang yang juga penegak sholat. Dibuka sholat dengan satu ucapan letangi brigah langsung ngadeg alhamdulillah. Padahal lu mau golek kawaliyo. Rabbana taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Itu doa yang kedua untuk dijadikan anak-anak penegak sholat. Terus doa yang ketiga, Rabbana firli wali walidayya, wahai Tuhan kami, ampunlah untukku dan kedua orang tuaku. Jadi nanti kalau anak-anak kita didik dengan baik, sampai suatu saat mohon maaf kita meninggal dunia atau belum meninggal dunia, anak kita mampu dan mau mendoakan kepada kita, minimal dengan doa Rabbighfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anaknya nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, mau doa dadak jaluk tulung tonggo-tonggone yo nek pas longgar, nek ra longgar. Ya, sedangkan doa kita, anak kita akan mendoakan selalu, termasuk saya, maaf saja, oke, untuk contoh saja, bapak saya itu meninggalnya tahun 89, sekarang sudah tahun 2022. Saya terus selalu mendoakan bapak saya sudah berapa tahun, kurang lebih 33 tahun. Ya, itu adalah untuk anak-anak yang soleh. Ya. Walil mukminin, dan juga ampunan kepada orang-orang yang beriman. Sebagian ciri atau tanda-tanda kebakilan atau dianggap bakil, dianggap masjid, orang yang berdoa hanya untuk dirinya. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang lomo dalam berdoa, maka sertakanlah doa kita untuk orang lain, utamanya untuk mintakan ampun kepada orang-orang yang beriman, entah putra entah putri. Maka sertakan doa kita untuk orang-orang beriman yang lainnya. Kemudian yausab, dan juga besok pada hari perhitungan ketika setiap orang dimasukkan di padang mahsyar. Jadi pentingnya kita mensyukuri kalau kita punya anak-anak yang soleh. Kemudian yang masih kecil-kecil, tolong kalau dia berprestasi juga ada namanya reward, yaitu sanjungan atau hadiah. Ya, Bu, Umi, aku bisa baca Fatihah, alhamdulillah. Jangan sampai Fatihah ya iso. Dan nek ngoten ki terus kemudian nggak bisa berkembang. Jadi ada reward, ada sanjungan, karena anak kecil perlu untuk disanjung. Terus kemudian diberi apa? Diberi harapan, nanti kamu kalau bisa puasa 30 hari sampai akhir tak belikan permen, alhamdulillah. Itu sebagai suatu reward untuk motivasi. Kemudian manfaat anak yang soleh. Nabi bersabda, inda matal insan, ketika manusia itu mati, in qata'a anhu amaluhu, maka amalnya sudah terputus, nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa sedekah lagi, nggak bisa sholat lagi. Padahal kalau sudah meninggal dunia dan kemudian hijabnya dibuka, yang sering saya sampaikan, kalau masih hidup di dunia, uang itu nyata, pahala itu cerita. Nek jiwa nanti ini kon milih pahala apa duit, milih pundi? Milih pundi? Pahala apa duit? Duit kali pahala. Kemaruk jeneng. Tapi nanti kalau sudah sampai di alam kubur yang kelihatan itu pahala, sehingga banyak yang ingin kembali ke dunia untuk beramal tapi tidak mampu untuk kembali. Makanya mumpung kita masih di dunia, gunakan banyak-banyak untuk ibadah. Ila min falatin, kecuali pada 3 perkara. Saya mau contohkan dulu Bapak Ibu. Kalau ada orang punya kos-kosan 100 kamar, 1 kamar 1 bulan 300.000, berarti 1 bulannya sudah 30 juta. Kira-kira perlu kerja betul? Sesasi 30 juta, kira-kira perlu kerja betul? Nah, ini contoh mau garing kata niki. Hari kepet-kepet, gitu. Nah, demikian juga orang punya anak 3 mau mboten sah 8. Anak 3 soleh-soleh semuanya, mendoa semuanya, 5 waktu semuanya. Bagaimana bapak ibunya? Makanya pentingnya kita menciptakan tadi
kos-kosan untuk mendulang pahala atau doa ketika kita sudah wafat. Terus yang pertama, illa min sodakotin jariyatin, dari sodakoh yang jaro, yang tansah mengalir dari amal tadi pahalanya, yaitu ketika amal tadi masih digunakan. Pak, nopo saya punya paku satu mau infakir dan masjid mantan lagi masjid blok gitu, dan itu terus mati gitu. Nah maka dia akan dapat terus ya pahala dari satu paku tadi selama pakunya dipakai. Ya makanya pentingnya kita juga bersedekah jariyah. Terus menurut Ustadz Abdi Dayat, menurut beliau nek pengen sedekah jariyah kuwi kekno karo anak-anak penghafal Quran, kasih makanan dimakan, diproses terus jadi nopo tubuh, jadi daging, jadi tulang, jadi darahnya anak-anak penghafal Quran. Selama dia masih hidup ya kita dapat pahala, dan mati nggih pun. Makanya namanya sedekah jariyah itu selama itu masih digunakan akan selalu menimbulkan pahala. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dapat memberikan manfaat, tidak cuma ilmu agama, juga ilmu yang lainnya. Makanya kalau penjenengan punya keterampilan, punya ilmu, monggo disampaikan, disebarluaskan dengan ikhlas. Nanti kalau orang itu menggunakan ilmu kita, maka kita akan dapat pahala seterusnya sampai tak terhingga. Terus yang ketiga, awalatin sholihin ya'ulahu, atau anak soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Makanya anak-anak kita monggo dikondisikan, dididik, dibimbing, dicontoni untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Termasuk saya, maaf saja Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan, anak itu tidak cuma anak biologis, termasuk anak idealis, ya. Anak biologis saya 8, tapi anak idealis saya itu banyak, ya. Ada ribuan, ya. Karena saya kalau ngajar di sekolah juga saya sisirkan. Saya ngajar baru 33 tahun. Berapa murid saya? Banyak sekali, ya. Setiap saya sisirkan, dia akan berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Makanya monggo kita juga membimbing anak-anak idealis, tidak cuma biologis. Anak-anak yang di masjid ini monggo dididik, dibimbing, dituturi, dinasihati biar menjadi amal soleh panjenengan. Ya bahkan suatu saat Bapak Ibu, ada yang baru nancep di hati, ya, ada yang nancep di hati. Aku ndek ben sadar ki mergo sing nasihati Pak Kai, Bu Kai, ya. Dia akan berbagi, ya. Makanya kita yang ikhlas, nuturi anak kita, nganune juga yang ikhlas. Kemudian anak istri yang soleh-solehah itu akan bisa menyejukkan hati kita. Di surat Al-Furqan ayat yang ke-74 Allah berfirman, walladzina yaquluna, dan orang-orang yang mereka berkata, bimakna berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, berikanlah, limpahkanlah, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri dan keturunan yang qurrata a'yun, yang dapat menyejukkan pandangan, yang dapat menenteramkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah saya bagi orang yang bertakwa, itu keluarga saya,
imaman sebagai imam, sebagai panutan, sebagai pemimpin. Kita semua sudah merasakan bahasa Jawa adalah asam pahit getirnya orang berumah tangga. Nek lagi rukun kalih garwane kalih putrane nggih mboten kok penake nyoto bareng-bareng nggih. Niku lak terus ketok penak nek lagi pas bersatu padu, gitu. Nek pas lagi tanggal 33 nang didit pripun. Nah, gitu. Kadang terus jadi masalah. Lah kalau anak kita dan istri kita itu menjadi kotak ayun, entah tanggal 1, tanggal 3 lo enggak masalah. Didit randit orang masalah seperti keluarganya Nabi. Pas randit ya dia bersabar, ya. Dia tidak menuntut kepada bapak ibunya. Nah, itu adalah suatu kenikmatan. Ya, makanya perlu didoakan. Kemudian juga wasana lil muttaqina imaman, dan jadikanlah saya sebagai imam, sebagai pemimpin dari keluarga saya. Makanya seorang bapak, seorang suami itu fungsinya yang pertama sebagai imam rumah tangga, sebagai pemimpin rumah tangga. Kewajiban kepada istrinya adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Wong lanang suami itu sebagai qawwam, penegak, pembimbing kepada istrinya. Kepadaan juga sebagai qudwah hasanah. Maka bapak-bapak termasuk saya, monggo kita berusaha untuk bisa membimbing, untuk bisa mencontohkan kepada anak-anak kita dengan contoh-contoh yang baik. Jangan sampai kita mengajari anak kita dengan ngapunten perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu akan menjadi bumerang kita, ya. Maka doa-doa ini harus kita sertai dengan upaya, dan semoga dengan berbagai macam upaya ini Allah menjadikan kita dan keturunan kita menjadi orang-orang yang sama-sama beriman, sehingga kita bisa menciptakan dinasti-dinasti akhirat, dan semoga kita dikumpulkan dengan dzurriyyah kita di surga yang paling tinggi. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.